Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 permainan tradisional edukatif yang beranggotakan Titik Setiawati, Aulia Rahmawati, dan saya sendiri Siti Akmalia Nada akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul permainan bola bekel dan juga bentik. Permainan bola bekel ialah permainan tradisional yang berasal dari Jawa. Di Jawa Barat, permainan bola bekel dikenal dengan nama beklen yang memiliki arti bekal. Beklen atau bekel berasal dari bahasa Belanda, yaitu bikelen atau bikespel. Permainan bola bekel biasanya dimainkan oleh anak perempuan, namun tidak sedikit pula anak laki-laki yang memainkan permainan bola bekel ini. Permainan bola bekel biasanya dimainkan oleh 2 orang atau lebih dan dimainkan secara perorangan. Permainan bola bekel adalah tipe permainan kompetisi atau perlawanan. Permainan bola bekel dilakukan secara bergilir antar pemain. Untuk menentukan urutan pemain biasanya dilakukan melalui home pimpah. Jika hanya ada 2 orang yang memainkan, maka dilakukan switch. Anak yang belum mendapat giliran main harus menunggu temannya yang sedang bermain. Permainan bola bekel merupakan permainan yang menggunakan bola karet serta beberapa biji bekel. Di daerah Jawa Barat, biji bekel lebih populer dengan sebutan kup. Jumlah biji bekel biasanya 10-12 biji. Lain halnya dengan yang ada di Kepulauan Riau. Permainan bola bekel memiliki sebutan besimbang. Bola bekel yang terbuat dari kerang atau kulit kerang dan telah dipoles sehingga permukaannya menjadi licin dan berbentuk seperti bola. Ada juga seperti yang telah ditemukan di Gorontalo. Anak-anak pada umumnya menggunakan bola kasti sebagai bola ponti atau bola bekel. Selanjutnya yakni permainan bentik atau biasa disebut dengan permainan pati lele yang telah lama dikenal terutama di daerah Jawa. Permainan ini dapat dimainkan oleh 3-4 orang. Kata bentik sendiri memiliki arti bentur. Benturan tersebut biasanya menghasilkan bunyi tik. Hal ini dapat dilihat dalam permainan itu sendiri, yaitu dengan alat berupa kayu yang digunakan dengan ukuran yang berbeda. Kayu yang berukuran panjang itu disebut bentong, dan yang pendek biasa disebut dengan jana. Benturan antara bentong dan jana itu menimbulkan bunyi tik. Dari bunyi tersebutlah muncul nama permainan bentik. Nilai-nilai edukatif yang terkandung di dalam permainan bola bekel antara lain meningkatkan daya pikir anak. Saat hendak menyebar biji bekel, pemain harus mempunyai strategi bagaimana cara agar biji-biji tersebut berada di posisi yang tidak berjauhan agar tidak sulit saat mengambilnya. Dengan begitu, anak-anak akan berpikir lebih dahulu bagaimana cara yang tepat dan tepat. Yang kedua yakni melatih anak untuk terampil dan cekatan. Saat bola dilempar, pemain harus menyebar biji dan setelah bola memantul, pemain harus segera menangkap bola, kemudian bola dilemparkan kembali dan setelahnya bola memantul ke lantai, pemain harus membalik biji satu persatu. Hal itu membuat anak untuk bisa terampil dan cekatan dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga yakni meningkatkan ketelitian. Dalam pemain ini ada tahapan saat pemain harus mengubah posisi biji ke dalam bentuk yang disebut dengan pit dan roll. Hal itu berarti pemain harus teliti dan berhati-hati ketika membolak-balikan biji agar bisa meletakkan biji dengan posisi yang benar. Pit dan roll yaitu membalikkan tengkurap atau terlentang seperti itu. Dalam permainan bentik memiliki banyak sekali nilai-nilai edukatif yang berguna bagi perkembangan peserta didik khususnya anak-anak, seperti menumbuhkan perkembangan kemampuan anak dalam melakukan gerakan terorganisasi secara terkontrol, seimbang, dan lincah. Melatih ketangkasan. Keterampilan ketangkasan dapat dilihat pada saat anak memukul dan menangkap bambu. Melatih kelincahan dan kecepatan. Melatih tingkat konsentrasi anak, kerjasama saat melakukan permainan bentik,
yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Belajar menentukan strategi dalam permainan, seperti bagaimana cara agar bambu atau stik tidak tertangkap oleh tim lawan sehingga mencapai kemenangan, dan terampil serta cekatan. Materi selanjutnya adalah gambaran teknis dari permainan bola bekel. Cara memainkan bola bekel sangatlah mudah. Permainan bola bekel dimulai bola karet, kemudian diikuti dengan menaburkan biji bekel. Sewaktu bola melas, pemain mengambil biji bekel yang telah berserakan. Seorang pemain akan meraup jumlah biji sesuai dengan tingkatannya, yaitu yang juga bisa disebut dengan mie. Permainan bola bekel dilakukan secara bertingkat, dimulai dengan pengambilan biji bekel satu persatu, atau yang biasa disebut dengan mie hiji. Apabila dapat menyelesaikan, kemudian selanjutnya adalah mie 2, yaitu mengambil biji bekel 22, dan seterusnya sampai pengambilan semua biji bekel. Aturan dari permainan bola bekel adalah dengan pemainnya 2 anak atau lebih. Dalam permainan ini, pemain dikatakan gugur apabila bola yang memantul di atas tidak ditangkap kembali. Jumlah biji bekel ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Dikatakan gugur apabila pemain salah mengambil biji bekel pada tahapan yang sudah ditentukan. Bola bekel tidak boleh memantul lebih dari 1 kali. Materi selanjutnya adalah gambaran teknis dari permainan bentik. Permainan ini membutuhkan tempat yang lapang. Permainan bentik atau peti lele sudah lama ada dan berasal dari pedesaan. Sampai saat ini permainan bentik ini masih banyak dilakukan oleh anak-anak. Peralatan yang digunakan berupa 2 buah batang kayu yang kuat dan lurus, yang disebut dengan bentong, yang menguasai panjang kurang lebih 40 cm dan janak dengan panjang kurang lebih 15 cm. Selain itu, kedua alat tersebut juga diperlukan sebuah lowakan, yaitu lubang di tanah, untuk tempat meletakkan janak. Jumlah pemain satu regu atau kelompok bermain adalah 5 orang, baik putra dan putri. Bentik atau peti lele ini biasanya diletakkan di sebuah lubang tanah, kemudian dipentalkan ke atas, atau bisa juga diletakkan di atas punggung tangan yang sudah memegang tongkat panjang, lalu diayunkan sekuat mungkin. Lalu pada posisi tertentu dipukul sekencang-kencangnya agar lawan susah menangkapnya. Skor ditentukan oleh jarak bentik yang terlempar dari titik pemukul. Permainan ini sangat interaktif, kreatif, serta yang paling penting memerlukan pergerakan fisik yang cukup menguras tenaga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.